Selamat siang Indonesia. Terima kasih. Jumpa lagi dengan kami, dengan Saifuddin Ibrahim Channel. Dan sekarang lanjutan untuk hamba Tuhan yang luar biasa. Ini pendeta pengacara, Pak Kamarudin, untuk menyampaikan hal-hal penting tentang kasus Yahya Walloni. Dipersilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah menghadiri undangan kami untuk siaran pers. Secara khusus kami undang dari Perwamki dan Pewarna. Mengapa kami undang ini adalah terkait menanggapi adanya permohonan maaf dari terlapor dan atau tersangka Yahya Walloni, di mana beliau telah mencabut pra-peradilan yang beliau lakukan sebagai haknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian mengganti pengacaranya, kemudian yang bersangkutan pada saat yang bersamaan menyatakan meminta maaf, kemudian langsung disambut oleh PGI. PGI menyatakan menerima permohonan maafnya. Apa yang dilakukan oleh PGI ini sungguh sangat mengecewakan hati kami. Kenapa? Karena PGI tidak pernah melaporkan Yahya Walloni. Kemudian PGI juga ketika meminta sebagai saksi dan atau ahli, mereka informasinya berdasarkan laporan penyidik Cyber Polri tidak berkenan. Tetapi ketika ada pernyataan permohonan maaf dari Yahya Walloni dan media menanyakan sikapnya, langsung menyatakan menerima permohonan maafnya tanpa berkoordinasi, tanpa berbicara kepada saya dan atau kepada klien saya sebagai pelapor, apakah orang ini sudah bisa dimaafkan atau tidak. Nah, pertanyaannya, wewenang mana atau kuasa mana yang dipakai oleh PGI untuk menerima permohonan maaf daripada Yahya Walloni? Karena yang menerima kuasa adalah saya atau kantor saya, sehingga yang berhak mempertimbangkan atau menerima atau menolak permohonan maaf itu adalah kami sebagai korban, dan PGI tidak merupakan korban dalam permasalahan ini. Kemudian perlu juga rekan-rekan ketahui bahwa mengapa saya menangani perkara ini adalah karena pelapor, Bapak yang di sebelah kiri, kesulitan untuk membuktikan karena semua umat Kristen dan Katolik dalam tanda petik semua bersikap baik. Tidak ada yang mau jadi saksi, tidak ada yang mau berkenan jadi ahli ketika itu. Semua memilih dengan dalil bila ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Memang ada firman Tuhan seperti itu. Kemudian kita harus mengampuni. Betul, kita harus mengampuni apabila pelakunya itu telah memohon ampun dan meminta maaf. Tetapi kalau pelakunya belum meminta maaf dan atau masih melakukan tindakan-tindakan kejahatan lain dan atau tindakan itu masih berlanjut, maka apa yang kita maafkan? Nah, kita juga sebagai umat juga punya andil untuk melawan kejahatan dengan membawa suara kenabian. Harus berani menegur aparatur yang tidak benar, juga orang-orang yang melaksanakan kegiatan tidak benar. Jadi bukan membiarkan, karena membiarkan kejahatan adalah kejahatan. Dan sekiranya kita biarkan kejahatan, nanti di pintu neraka juga kita dimintai pertanggungjawaban. Kenapa si A misalnya tidak bertobat? Karena Kamarudin Simanjuntak tidak menegur, tapi membiarkan saja. Tapi kalau sudah saya tegur misalnya si A, tapi dia tetap melakukan perbuatan jahat itu urusan dia pribadi. Saya sudah menegur, tetapi yang bersangkutan tidak mau sadar dan tidak mau berubah. Nah, maka dalam siaran pers ini kami akan lebih fokus lagi bahwa kami membuat 7 hal yang mesti dilakukan oleh Bapak Yahya Walloni, baru laporannya kami pertimbangkan untuk dicabut.
terkait dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau PGI tiba-tiba ambil panggung menyatakan tersangka Yahya Waloni atau tersangka kasus dugaan penistaan agama terkait pernyataan yang dilontarkannya dalam berbagai ceramah yang diunggah di YouTube. Pernyataan menerima permohonan maaf, hal itu disampaikan PGI usai Yahya Waloni meminta maaf kepada kalangan Nasrani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 27 September 2021. Pernyataan menerima permohonan maaf, hal itu disampaikan PGI usai Yahya Waloni meminta maaf. Kemudian, sebagaimana yang dikatakan Humas atau Bagian Hubungan Masyarakat PGI atas nama Philip Situmorang dalam keterangan persnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021. Ya, jika memang seperti itu, kita maafkan, kata Philips selaku Humas PGI, tentunya dipandang mewakili institusinya. Namun yang disayangkan dan hal itu dipertanyakan, bukan PGI yang melaporkan dugaan penistaan agama, tetapi adalah klien kami. Klien daripada Advokat Kamarudin Simanjuntak SH dari Kantor Firma Hukum Victoria atas nama Pendeta Andreas Benaya Rehiari STH. Lagi pula, dosa atau dugaan dosa Yahya Waloni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Jadi menurut hemat saya sebagai orang percaya, dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa dimaafkan. Maka atas dasar apa PGI bisa menerima maaf daripada Yahya Waloni? Sementara yang melaporkan adalah kami, yang mencari saksi adalah kami dengan bersusah payah, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan perkara ini adalah murni pro bono pro deo tanpa dipungut biaya, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini tidak ditanggung oleh PGI, tetapi saya tanggung dari kantong khas Firma Hukum Victoria. Mereka atau PGI tidak pernah ikut andil dalam laporan polisi ini. Namun tiba-tiba saja PGI ambil panggung dalam perkara ini. Tersangka Yahya Waloni dinilai menista atau diduga menista agama baik Kristen maupun Katolik dalam ceramah yang menyebut Injil itu adalah palsu. Tersangka Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible Kristen itu tak hanya fiktif, rusak, tapi juga palsu juga. Kitab suci penganut Kristen atau Katolik yakni Bible atau Alkitab hanya sekedar dongeng yang berisi kisah-kisah tahayul, kata tersangka Yahya Waloni. Ini sangat memeriskan hati kami, sebab tersangka Yahya Waloni menyebut Bible atau Alkitab Kristen itu dongeng tambah tahayul, sama dengan omong kosong. Kemudian bahwa yang paling naif lagi, tersangka menyebut Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus, dan seterusnya. Padahal Matius, Markus, Lukas itu adalah orang yang suci yang berada dalam kitab Injil besar Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi dibersamakan oleh Yahya Waloni sebagai Tetanus, Spiritus, Captikus, dan seterusnya. Ini jelas-jelas penistaan. Tersangka Yahya Waloni juga selalu menyebut sebagai pendeta pada Badan Pengelola Sinode GKI di Tanah Papua. Kemudian pemilik nama lengkap Yahya Yofi Waloni ini lahir di Kota Manado 30 November 1970, bergelar Yahya Waloni, menyebut bahwa dirinya adalah pendiri dan mantan rektor Universitas Kristen Papua atau UKIP Sorong. Bahkan mengaku bahwa dirinya adalah pendiri dan mantan rektornya. Tanpa disertai bukti, tetapi klaim-klaim yang bersangkutan telah dibantah baik oleh pengurus UKIP Papua maupun oleh para mahasiswa angkatan pertama sampai angkatan terakhir yang tidak pernah mengenal Yahya Waloni. Kemudian juga diinvestigasi oleh pendeta Esra Soru sebagai hal yang tidak benar. Bahwa dalam ocehan ceramahnya juga turut menista, mengejek, dan memplesetkan ucapan Roh Kudus, yaitu Tuhannya Kristen dan Katolik, menjadi Roh Kudus. Artinya sudah melampaui batas dalam ceramah rohani dan atau terbukti telah menghina dan menista tanpa dalil agama Kristen dan Katolik.
Pertanyaannya, atas dasar itulah Kamarudi Simanjuntak SH dan rekan menggelar konferensi pers dengan memberikan atau menyebut 7 poin yang harus dilakukan oleh Yahya Waloni. Mohon disimak. Yang pertama, tersangka Yahya Waloni harus mengklarifikasi tentang identitas beliau. Siapa beliau sebenarnya? Apakah dia anggota tentara atau bukan? Karena ini marak dipertanyakan di media sosial karena ada yang menyatakan beliau adalah anggota tentara di Poso. Yang kedua, tersangka Yahya Waloni harus mengklarifikasi apakah benar atau tidak dia mantan pendeta di GKI Papua. Kalau tidak benar harus dikatakan tidak benar. Kalau benar tunjukkan buktinya dan harus bukti itu terdaftar atau dilegalisasi oleh GKI. Kemudian yang ketiga, tersangka Yahya Waloni harus mengklarifikasi apakah benar dia pernah menjadi rektor UKIP Papua. Jika tidak benar, dia harus mengatakan bahwa itu tidak benar, bahwa itu adalah dusta dan beliau harus menyatakan sadar dan menyesal telah mengucapkan itu. Kemudian yang keempat, tersangka Yahya Waloni harus mengklarifikasi kebenaran apakah benar atau tidak dia pernah membaptis, menakbiskan dan atau melantik pendeta. Jika benar, kapan, di mana dan siapa yang dibaptis atau ditakbiskan itu? Disebutkan namanya. Jika tidak benar, dia harus menyatakan sadar dan bertobat serta menyesal telah mengucapkan itu. Yang kelima, tersangka Yahya Waloni harus mencabut seluruh perkataan-perkataan dia yang menghina umat Kristen dan Katolik, khususnya yang menyatakan bahwa Alkitab itu palsu dan yang mengatakan Matius, Markus, Lukas, Spiritus, Tetanus, Captikus, dan itu harus dicabut dan dinyatakan sebagai perkataan atau pernyataan yang tidak benar. Yang keenam, tersangka Yahya Waloni harus mencabut seluruh perkataan penistaan dia terhadap Roh Kudus atau hujatan dia kepada Roh Kudus yang mengatakan bahwa Roh Kudus menjadi Roh Kudus. Sementara kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, yaitu satu dengan Bapa dan Putra. Sebagaimana umat Katolik bila berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian yang ketujuh, bahwa tersangka Yahya Waloni harus menyatakan pernyataan menyesal, sadar dan bertobat, lalu berjanji di hadapan seluruh jurnalis media cetak dan elektronik, baik media dalam dan luar negeri, dan berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi perkataannya itu lagi di kemudian hari, dan harus menyatakan itu secara langsung atau live, dan berdiri atau duduk di samping kiri saya sebagai kuasa pelapor daripada atau korban. Kemudian sebagai catatan untuk kita sadari semua bahwa ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Ini PGI harus tahu. Yaitu dosa yang disebut dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Markus 3. Saya ulangi ya. Tertulis dalam Injil Markus 3 ayat 22 sampai 30 dan juga Matius 12 ayat 22 sampai 32. Bahwa kasus penghujatan Roh Kudus ini adalah sebuah kasus khusus, yaitu penghujatan terhadap Roh Kudus sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius 12 ayat 31. Bahwa dalam Injil Matius 12 ayat 31 sampai 32, orang-orang Farisi setelah menyaksikan bukti yang tak dapat dibantahkan atau bukti yang tidak terbantahkan bahwa ketika Yesus Kristus melakukan mujizat-mujizat dengan pertolongan Roh Kudus, sebaliknya malah orang-orang Farisi mengatakan bahwa Yesus telah dikuasai oleh Beelzebul, yaitu Matius 12 ayat 24. Bahwa di dalam Markus 3:30, Yesus sangat spesifik mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah penghujatan terhadap Roh Kudus. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, jika ketujuh hal itu dilakukan tersangka Yahya Waloni, maka kami akan mencabut laporan, tetapi tidak menyatakan memaafkan atas nama Roh Kudus karena kami tidak punya power dan tidak punya kuasa mengampuni atas nama Roh Kudus. Biarlah itu urusan yang bersangkutan dalam hal ini Yahya Waloni kepada Roh Kudus. Kami hanya sesuai ajaran
Tuhan Yesus Kristus mengampuni atas apa yang telah dilakukannya kepada umat Kristen dan Katolik, bila pun hal itu harus dicabut karena yang bersangkutan dengan sadar bertobat dan dengan sukarela memenuhi ketujuh persyaratan ini, maka kami akan melakukan permohonan pencabutan kepada Kapolri, CQ Kabareskrim Polri. Tetapi bila mana Kapolri dan Kabareskrim tetap melanjutkan kasus hukumnya, itu di luar daripada kewenangan kami. Tapi bila mana Yahya Waloni memenuhi ketujuh persyaratan ini tanpa dikurangi satupun, dan ini menjadi suatu kesatuan, kami berjanji akan melakukan permohonan pencabutan keterangan atau laporan kepada yang terhormat Kapolri, CQ Kabareskrim, CQ Dirsaber Polri. Itulah etikat bagi kami sebagaimana diajarkan oleh Tuhan bahwa kita harus saling mengampuni. Tetapi tentang dugaan dosa beliau kepada Roh Kudus yang menyatakan Roh Kudus, itu biarlah urusan yang bersangkutan kepada Roh Kudus. Itulah inti daripada siaran pers kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis. Ya, ada yang bertanya? Silakan dalam negeri dulu. Ya. Ya, yang pertama, Bang, saksi ahli itu katanya sudah ini ya, saya dapat informasi dari pendeta Alfred Soro itu di dalam videonya beliau bersedia untuk menjadi ini saksi ahli gitu. Baik, saya jelaskan ya. Memang karena ada dugaan penyidik Cyber Polri sudah terpapar radikalisme, penyidik hanya memberi kita satu kesempatan di hari Minggu atau di hari libur untuk mengajukan saksi dan ahli. Tetapi perlu rekan-rekan jurnalis pahami bahwa perkara penistaan atau korbannya Katolik dan Kristen itu sangat sulit melakukan pembuktian. Karena umat Kristen dan Katolik selalu mengatakan mengampuni, mengampuni dan mengampuni. Bila ditampar pipi kanan, berilah juga pipi kiri. Tapi mohon maaf, saya tidak bermaksud menyindir. Ketika ada gereja dirusak dan dibakar, belum ada yang menyatakan bila dibakar yang satu, beri juga yang lain dibakar. Tapi mereka datang berlomba-lomba datang ke kantor saya, Pak Kamarudin tolong gereja kami ditutup. Pak Kamarudin tolong gereja kami dibakar. Maka saya tolong, karena saya sebagai penegak hukum maka saya tolong. Bahkan ada baru-baru ini di Riau saya buka yang sudah bertahun-tahun ditutup. Ada juga di Jakarta Barat. Saya pertahankan dengan saya bertaruh di situ melawan pemerintah setempat secara hukum karena ada upaya penutupan secara paksa dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi ketika Yahya Waloni dan kawan-kawan melakukan dugaan penistaan dan yang bersangkutan sudah jadi tersangka atas laporan daripada klien saya, beliau sangat kesulitan memenuhi pembuktian karena tak satu pun mau menjadi saksi. Saya pun mengumpulkan banyak saksi di ruang yang sama ini. Di ruang yang sama kita jumpa pers karena ini kantor saya sejak Mei dibuat untuk work from home. Saya mohon maaf kasih minum, kasih kopi dan sebagainya itu, bahkan ada yang makan. Saya kasih penjelasan, ini loh videonya. Video ini menyatakan Bible Kristen itu palsu, rusak dan seterusnya. Kemudian Roh Kudus disebut Roh Kudus. Tugas kalian adalah bila mana kalian tersinggung dengan ucapan Yahya Waloni, katakanlah tersinggung kepada penyidik. Karena penyidik butuh 10 saksi. Saksi fakta ya, Pak? Saksi fakta ya. Oh, bukan saksi ahli ya. Sebentar dulu, saksi fakta. Nah, ada 14 orang yang berkumpul waktu itu. Tetapi besoknya ketika menghadap ke Bareskrim Polri, sisa 6. Yang 8 ada sebagian, mohon maaf, mabuk, minum minuman khas dari Indonesia Timur, NTT, Sopi. Kenapa minum Sopi? Katanya takut kepada Yahya Waloni. Sehingga stres karena terlanjur mengiyakan untuk menjadi saksi tapi ketakutan. Padahal firman Tuhan mengatakan dalam Taurat, kita harus lebih takut kepada Tuhan Elohim daripada segala yang ada di dunia ini. Nah, kemudian ada yang sudah duduk di sebelah sana, komitmen, berjanji akan menjadi saksi. Mohon maaf sekali lagi, 1000 kali mohon maaf. Tiba-tiba yang bersangkutan bertemu dengan Roh Kudus. Saya tidak mau berani menyebutkan. Dan menurut Roh, menurut dia, orang bijak bersembunyi ketika ada masalah. Dan orang bodoh maju terus. Saya menjadi orang bodoh. Karena saya maju terus.
Kemudian kita cari lagi saksi pengganti. Saya wawancarai, duduk di sini 4 orang. Yang satu tiba-tiba pasca selesai makan mengaku tiba-tiba anggota Polri dari PT IKA. Benar apa tidak hanya Tuhan yang tahu. Yang satu mengaku anggota BIN. Sehingga karena atas nama aparatur negara menjadi tidak jadi saksi. Saya cari lagi sampai kepada pencarian saya ke Lumajang, Jawa Timur. Namun ketika dapat saksi-saksi ini untuk memenuhi 10, tiba-tiba penyidik berubah pikiran. Dia tidak memberi lagi kesempatan buat kita untuk mengajukan saksi. Penyidik Cyber Polri juga atas nama seorang AKBP, nggak usah sebutkan namanya, AKBP itu sudah perwira menengah senior, meminta juga harus ada ahli. Ahli yang diminta oleh penyidik ini adalah ahli dari agama Kristen, ahli dari Katolik, ahli dari Islam, ahli dari teolog, kemudian ahli bahasa, ahli pidana material, ahli pidana formil. 7 ahli diminta untuk dipersiapkan. Sekali lagi saya katakan ini perkara pro bono, pro deo. Ada dikasih beliau Rp1 sampai detik ini tidak ada yang saya terima ya. Malah saya yang membiayai. Saya mencari ahli ini begitu sulit sampai ada 7 yang mau. Ketika 7 orang ini yang mau, tiba-tiba penyidik Cyber Polri berubah pikiran dengan mengatakan kami tidak mau lagi memberikan ahli karena ada petunjuk dari jaksa, ahlinya harus dari PGI. Itu pun termasuk dari LI. Itu pun saya usahakan dengan melobi teman-teman saya, ada mantan Komnas HAM di PGI, saya lobby bagaimana supaya mereka mau jadi saksi dan ahli. Dengan bersusah payah saya tegur dan sapa ketua PGI, saya telepon tidak mau angkat, saya WA sampai detik ini belum dibalas. Sampai detik ini belum dibalas sama beliau WA saya. Saya bisa tunjukkan buktinya. Dan seterusnya. Begitu susahnya saya mencari ahli ini. Ketika saya minta ahli kepada yang satu, jangan saya dulu Pak, saya cuma S1, masih ada S2. Ketika saya cari S2, jangan saya dulu Pak, ada doktor. Ketika saya cari yang doktor, jangan saya Pak, ada yang profesor, dan seterusnya. Maka saya katakan, Tuhan Yesus tidak butuh S1, S2, atau S3, atau profesor. Yang dibutuhkan Tuhan Yesus adalah ahli atau saksi Kristus. Itu yang dibutuhkan. Maka akhirnya dapatlah beberapa orang, salah satunya nggak usah saya sebutkan namanya, tapi adalah dokter-dokter, termasuk diantaranya Esra Soru. Bahkan sudah saya kirim pertanyaan yang diberikan oleh penyidik, tetapi sampai detik ini belum dimintai keterangan oleh penyidik. Ada pahlawan-pahlawan yang hebat seperti pendeta Esra Soru, tetapi tidak dimintai keterangan oleh penyidik. Ada lagi dokter Teo, Joshua Teo. Beliau sudah memberikan CV, KTP, dan kurikulum PT-nya. Tapi sampai detik ini tidak dimintai keterangan oleh penyidik Cyber Polri. Ada lagi namanya Dr. Pangeran Manurung dari Jawa Tengah, Semarang ya. Penyidik tidak memintai keterangan. Padahal penyidik sudah minta KTP termasuk CV-nya. Saya sudah berikan. Ada lagi Romo, satu orang yang bersih. Walaupun kita selalu dicap seperti orang jahat. Kenapa kau tidak mengampuni? Kenapa kamu membalas kejahatan? Saya tidak membalas kejahatan. Saya menegakkan hukum karena saya penegak hukum. Dan saya membela kepentingan klien saya karena datang memohon ke sini. Tapi kita dicap oleh orang Kristen dan Katolik sebagai orang jahat. Tidak apa-apa. Tetapi yang mengherankan adalah ketika mereka tidak ikut andil bagian, tiba-tiba PGI menyatakan memaafkan. Maka saya pertanyakan, kuasa dari mana PGI memaafkan? Saya saja tidak sanggup memaafkan. Karena itu dosa kepada Roh Kudus. Saya tidak beri kuasa untuk memaafkan dosa kepada Roh Kudus. Karena Yesus saja mengatakan dosa kepada Roh Kudus tidak bisa dimaafkan. Itulah yang menjadi tergelitik di dalam hati saya. Sehingga saya mengundang press release. Tapi kalau orang-orang PGI punya pemikiran lain, kita siap berdialog. Atas dasar apa beliau memaafkan dosa kepada Roh Kudus. Itulah yang harus kami sampaikan, karena suara kebenaran itu harus kita sampaikan supaya Indonesia terbebas dari roh-roh kebodohan, supaya Indonesia bisa menjadi lebih maju ke depan. Itulah tujuan kita, supaya tidak ada lagi perpecahan, tetapi Indonesia bisa menjadi bulat, yaitu NKRI, sebagaimana cita-cita daripada the founding fathers daripada NKRI ini. Demikian rekan-rekan, kalau masih ada pertanyaan silakan. Ya, ada satu lagi. Ya. Baik. Terkait soal PGI, Pak. Tadi kan Philip Situmorang sebagai humas. Ya. Ini kan kita pertanyakan dulu-dulu PGI setiap
menyatakan satu pendapat atau pernyataan, dia harus ditandatangan dari ketua umum atau dan sekjen dari PGI sendiri, Iya. sesekum PGI sendiri. Tapi ini kan tiba-tiba Philip Situmorang ini mengambil alih. Saya kira saya sanksi diketahui secara otoritatif, itu diketahui ketua umum PGI. Lalu kedua pertanyaannya, Bang, kalau misalnya Yahya Walon ini tidak tujuh syarat tadi, Tidak memenuhi 7 syarat ya. apa yang harus dilakukan? Ya kalau tidak memenuhi 7 syarat ya silakan proses hukum bergulir. Itu kalau tidak memenuhi 7 syarat. Terkait dengan Philip Situmorang sebagai humas, tentu dia berbicara atas nama PGI, bukan atas nama pribadi. Sebagaimana misalnya perbandingannya Kabah Humas Polri berbicara adalah tentu atas nama institusi Polri. Tidak bisa dikatakan dia atas nama pribadi, tapi atas nama institusi. Jadi itu tanggapan kami. Kami juga cukup prihatin kepada PGI. Ini adalah kritik dan saran juga kepada yang bersangkutan. Mereka terlalu sibuk mengurusi hal di luar tugas pokok dan fungsinya. Misalnya mengurusi LGBT. Padahal LGBT adalah dosa di Sodom dan Gomora, di mana Sodom dan Gomora itu dihukum karena praktik LGBT. Kemudian beliau juga atau mereka juga sibuk mengurusi TWK KPK. Padahal menurut kami itu bukan bagian daripada tugas pokok dan fungsi daripada PGI, karena PGI harusnya mengurusi aras-aras gereja dan atau jemaatnya atau gereja-gereja. Karena tujuan daripada dibentuknya PGI kalau saya tidak salah adalah untuk mempersatukan gereja-gereja yang terpecah supaya terjadi unity atau kebulatan daripada PGI. Itu yang saya pahami. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, ketika jemaat disiksa oleh oknum-oknum orang Indonesia, termasuk dalam hal misalnya terbitnya SKB 23 Menteri, di mana mensyaratkan harus ada 90 orang di atas meterai supaya bisa memuji dan memuliakan Tuhannya, dan harus mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar di atas meterai, sehingga total 150 orang, dan harus ada rekomendasi FKUB untuk disampaikan kepada Pemda. Di mana PGI selama ini? Dan saya sudah pernah dalam tanda petik menegur PGI. Saya bawa orang-orang hebat ke kantornya untuk berdialog supaya SKB 23 Menteri, yaitu Produk Menteri Dalam Negeri dan Produk Menteri Agama nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 di zaman pemerintah SB, supaya itu dicabut dan diganti menjadi Undang-Undang tentang Jaminan Kebebasan Umat Beribadah dan Beragama sebagai turunan dari pasal 28 dan 29 Undang-Undang 45. Tetapi yang bersangkutan mengatakan menolak dengan alasan apabila ada Undang-Undang Jaminan Kebebasan Umat Beragama dan Beribadah menurut pandangan beliau waktu itu, maka para pendeta akan ditangkapi oleh polisi karena di pandangan beliau para pendeta ini adalah kriminalis, dengan alasan karena tidak ada izin. Dan waktu itu saya katakan, oke, semua yang belum berizin sebelum terbitnya undang-undang itu secara mutatis mutandis kita upayakan supaya itu sudah dianggap berizin. Sebagaimana lahirnya undang-undang advokat, seluruh yang belum advokat waktu itu, yang masih pengacara praktek, dengan lahirnya undang-undang advokat secara mutatis mutandis menjadi advokat, walaupun dia sebelumnya masih pengacara praktek. Maka hal itu akan berlaku juga buat nanti gereja-gereja yang belum berizin. Dan ternyata juga Indonesia ini baru 76 tahun. Dan ketika berdialog masih di bawah 75 tahun. Artinya kenapa? Sebelum ada negara ini sudah ada gereja. Lebih tua gereja daripada NKRI ini. Tetapi kenapa banyak gereja sebelum berdiri negara ini ditutup paksa? Sehingga Kamarudin Simanjuntak harus turun tangan. Padahal Pak Kamarudin Simanjuntak bukan ketua PGI. Kan begitu. Nah, inilah kekecewaan kita. Kebetulan memang sebelumnya saya adalah bendahara umum Ormas MUKI. Sehingga saya ada kepentingan juga sesungguhnya sebagai ormas, kan begitu. Jadi ke depan kritik kita, marilah janganlah kita jadikan umat Nasrani dan Katolik itu seperti mohon maaf ya, bagaikan ayam kehilangan induk. Tolong dong kita lindungi. Kalau memang ada kejahatan-kejahatan hukum, apalagi pelanggaran HAM, berbicara. Kenapa mesti takut? Kenapa harus takut? Toh Alkitab berbicara hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Cepat atau lambat kita pasti mati juga. Kenapa harus takut? Soal mati dan hidup itu, dulu saya waktu bongkar kasus IKTP Hambalang Wisma Atlet, banyak orang yang mengancam membunuh saya untuk menghabisi saya. Tapi sampai sekarang masih berbicara di hadapan pers. Belum mati saya. Sehingga ada Jenderal Bintang 3 dan jenderal-jenderal lainnya atas nama Presiden sujud menyembah saya, padahal saya bukan sembahan. Artinya kalau belum waktunya kita mati, percayalah tidak akan mati. Tapi kalau dua waktunya kita mati, saya takut apapun kamu pasti mati juga. Benar nggak? Jadi oleh karena itu kepada PGI tolonglah, mari rawatlah domba-domba ini
supaya mereka juga tidak kehilangan induk. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ya, terakhir. Saya Rusli Hermandu, adiknya Antoni. Ya. Antoni Hermandu. Ah, Yang saya lihat sih selama ini bahwa PGI terlalu politis ya sifatnya ya. ya. Siap. Dia mengarah ke situ ya. Jadi dia tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu. Masalah Waluni saya juga aktif di komen ya. Yang naikin status itu Rara Karandina. Pada waktu sebelum dia di Waluni ditangkap dan ampal, saya masukin di komen. Belum ada sejarahnya di dunia ini menghina Injil dan Roh Kudus, saya bilang. Peperangan di Jazirah Arab bukan masalah ininya, saya bilang, bukan kitabnya, saya bilang gitu. Dan kalau Anda menghina Roh Kudus, saya bilang, Tuhan Yesus atau Nabi Isa, Anda kan percaya pada kitab Anda, percaya pada Nabi Anda Isa, itu Tuhan Yesus. Percaya pada Injil, saya bilang. Anda kan percaya pada kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, dan Injil, saya bilang. Nah, kalau Anda menghina bahwa Injil, saya bilang, kami lebih dulu 650 tahun sebelum Anda. Baik. Hak kami dong, kami mau menuhankan Nabi Anda. Baik. Anda tidak boleh memprotes, saya bilang. Baik. Pertanyaannya. Pertanyaannya, saya bilang bahwa memang kalau di kepolisian di sini banyak yang udah terpapar, Bapak Siap. pengacara. Ya. Banyak terpapar, terutama pada waktu Napoleon Bonaparte, saya juga kritik juga. Baik. Pertanyaannya. Pertanyaannya artinya bahwa ya inilah diperlukan persatuan dan juga kasih masukan ke PGI bahwa jangan terlalu mengarah ke Politik. ya. Jadi ada dugaan PGI berpolitik begitu? Ya, Baik. ada ke arah ke situ. Memang dugaan itu ada. Kenapa? Karena sudah kita siapkan ahli. 7 ahli yang diminta penyidik. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Apalagi ini, saya garis bawah, ini perkara pro bono pro deo. Berarti dalam perkataan lain, kami harus siap membiayai itu semua. Biaya ahli-ahli itu jika diperlukan. Tetapi ketika sudah siap, tiba-tiba saja penyidik tidak mau meminta. Padahal penyidik sudah memegang KTP dan kurikulum vitae-nya atau CP-nya. Tiba-tiba mereka meminta menjadi dari PGI. Nah, seolah-olah ini kami pandang jangan-jangan ada deal dengan PGI. Itulah dugaan ya, namanya menduga ya, tapi belum pasti. Nah, tiba-tiba pula Yahya Waloni yang memohon melalui penyidik, informasi penyidik, Yahya Waloni memohon bertemu saya. Saya bilang oke, saya akan penuhi. Tapi dengan catatan 7 syarat ini harus dipenuhi dulu. Saya akan melayani bertemu karena saya manusia, dia juga manusia juga yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Saya akan penuhi, tapi dengan catatan penuhi yang 7 ini. Saya akan pertemukan dengan pelapor sebagai kuasa hukum pelapor. Tetapi karena tidak ada informasi dari penyidik bahwa dia akan memenuhi ke-7 poin ini, maka tidak ada pertemuan dengan Yahya Waloni. Kemudian tiba-tiba Bapak Yahya Waloni di pengadilan mengganti pengacaranya dan menyatakan menyesal, tapi tidak memenuhi ke-7 syarat ini. Nah, oleh karena itu, kami belum bisa memenuhi persyaratan itu, apa yang dimintakan oleh penyidik itu, karena dia belum memenuhi persyaratan yang kami berikan gitu loh. Tetapi ketika PGI yang dalam tanda petik diduga tidak mau jadi saksi dan tidak mau melapor, tidak mau jadi ahli, tiba-tiba memaafkan, kita bertanya ada apa ini? Mengapa penyidik menghendaki PGI padahal sudah ada saksi kita siapkan? Kemudian mengapa PGI langsung menyambut, memaafkan? Oke, padahal dia bukan bagian daripada pelapor. Begitu. Yang pelapor adalah di sebelah kiri saya. Kan begitu. Terima kasih. Ya. Kami rasa cukup ya untuk kasus. Satu lagi boleh? Silakan. Apa itu? Ya, aras gereja kan bukan hanya PGI, Bang. Ada PGLII, ya, terus ada PGPI. Artinya yang merepresentasi dari gereja itu kan bukan hanya PGI. Nah, bagaimana itu tanggapannya, Abang? Baik, intinya adalah saya kepentingannya mewakili kepentingan klien. Ada klien saya melaporkan Bapak Yahya Waloni sebagai diduga atau disangka menista. Dan saya sudah melihat video-videonya. Saya sudah menyusun saksi sesuai permintaan peneliti berkas dari Jaksa Agung yang disampaikan oleh penyidik. Saya sudah menghantarkan berkali-kali ke Cyber Polri. Walaupun kita baru dikasih kesempatan pada hari Minggu waktu itu, tidak diberi kesempatan lain. Dan kemarin sore, hari Kamis ya, Kamis sore,
Saya bertanya, minta keputusan daripada penyidik. Apakah masih mau memeriksa saksi sisanya? Karena ini sudah datang dari Lumajang, sudah datang dari Manado, dari NTT, dari mana-mana. Dan ini bukan perkara mudah mendatangkan. Dari Lumajang aja terdekat misalnya, itu butuh waktu 2 hari datang. Kenapa kalian tidak mau memeriksa? Tolong beri kepastian dong, jangan digantung-gantung. Sudah sampai di lantai 15 sesuai permintaan kalian, tiba-tiba penyidik berubah pikiran. Kemudian sudah ada ahli, tiba-tiba kalian berubah pikiran. Tolong kasih kepastian, karena ada di antara ahli ini yang meminta kepastian hukum. Apakah kami jadi ahli atau tidak? Salah satu yang meminta itu sampai waktu saya lagi live kemarin di channelnya Pak Saifuddin, dia bertelepon secara live, apakah saya jadi ahli atau tidak? Yaitu Dr. Joshua Teu. Maka saya katakan belum ada kepastian dari penyidik. Akibat daripada telepon Dr. Joshua Teu inilah, Joshua Teu ini, maka saya tanyakan kepada penyidik di hadapan rekan-rekan. Banyak yang menyaksikan. Bapak masih perlu saksi atau ahli tidak? Tolong kasih kepastian. Karena ini saya ditanya. Maka penyidiknya atas nama P dan atas nama AKBP P, dua-duanya berinisial P, mengatakan, mohon maaf Pak, sesuai perintah daripada DIR, kami tidak memeriksa. Kenapa tidak diperiksa? Padahal kalian yang meminta. Alasannya sangat politis. Gitu. Jadi oleh karena itu, maka saya akan menulis surat permohonan maaf kepada saksi dan ahli yang sudah saya persiapkan tapi tidak dimintai keterangan. Begitu. Ya. Saya tambahin sedikit soal PGI tadi ya. Ya. Nah, terkait organisasi ini kan ada beberapa aras gereja di dalamnya. Nah, PGI selama ini kan dalam pandangan kita sebagai orang Kristen, dia sebagai representasi umat Tuhan terhadap pemerintah. Ini pandangan kita secara umum ya. Nah, sehingga saya secara pribadi yang bernaung di bawah naungan PGI juga, saya mengkritisi kinerja mereka selama ini. Apa sih yang mereka lakukan terhadap umat Kristen ketika umat Kristen dibunuh, gereja ditutup, dibakar, dan selanjutnya sampai terakhir Pak KC disiksa di dalam penjara dan dipaksa makan feses gitu. Sampai makan maaf kotoran manusia kan. Nah, di sini kan kita melihat bagaimana PGI itu pasif. Dia tidak ada punya respon sedikit pun terhadap kejadian-kejadian yang terjadi terhadap umat Kristen. Tidak punya andil gitu. Tidak punya andil sedikit pun. Nah, saya pikir inilah waktunya orang Kristen harus bangkit untuk melakukan langkah mosi tidak percaya kepada PGI. Ya, sekali lagi, saya pikir hari ini bukan persoalan provokasi, tapi ini sebuah fakta yang bertahun-tahun kita seakan-akan anak ayam kehilangan induk. Nah, sehingga wajar dong kita melakukan langkah-langkah mosi tidak percaya terhadap PGI. Kalau bisa kita datang ke pemerintah, kita sampaikan bahwa ini MUKI, misalkan kita bawa salah satu lembaga gitu kan. MUKI ini kami percayakan sebagai lembaga yang berkompeten untuk mewakili sebagai representasi umat Kristen dalam pemerintahan. Sehingga pemerintah lihat juga, karena selama ini mitra kerja pemerintah di dalam umat Kristen itu kan PGI. Benar kan? Nah, PGI satu-satunya dipercayakan, sekalipun ada lembaga yang lain juga, lembaga Kristen yang lain kan yang sederajat dengan PGI. Misalkan PI dan sebagainya kan. Nah, tapi sama ini yang pemerintah lihat PGI. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan, kita kemarin diskusi dengan teman-teman dari YouTuber Kristen juga, dan sudah diangkat kalau bicara lihat Kanuru, saya sempat masuk juga. Konten Kanuru itu saya sempat masuk juga, dan saya soroti hal yang sama. Saya bilang jangan diam, karena diamnya orang benar akan melegitimasi orang jahat untuk semakin jahat. Puji Tuhan. Kita ini dikasih tanggung jawab untuk menyatakan keadilan dan kebenaran. Ketika kita tidak bersuara lagi, ya kesalahan itu ada pada kita. Nah, teman-teman wartawan yang ada di sini, ya saya ajak dong, sama-sama kita bergandengan tangan. Kita ambil langkah-langkah terbaik. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ketika PGI tidak benar, harus kita katakan. Itu yang saya menurut dari saya, ya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Menutup semua pandangan-pandangan dan kemungkinan cara berpikir liar itu berhenti, dan kebenaran akan tetap bisa kita pertahankan bagi memajukan bangsa kita dan kehidupan yang toleransi dan damai.
sehingga Indonesia ke depan akan menjadi Indonesia yang luar biasa. Terima kasih semua yang hadir, wartawan, kebenaran, dan terus menulis dengan baik. Laporkan yang baik karena kita ini berbicara berita gembira. Siap. Berita gembira, bukan berita susah. Meskipun kita susah, meskipun Muhammad Kaceh susah, tetap beritakan dengan gembira. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Siap. Ya. Oke.